Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bu Nita dan Bu Putri mau mengenalkan berbagai jenis permainan tradisional. Nah, permainan tradisional ini teman-teman adalah salah satu tradisi kekayaan yang ada di Indonesia loh. Nah Bu Putri, ternyata di daerah Indonesia ini banyak sekali jenis-jenis permainan tradisional. Contohnya petak umpet, petak gunung, lompat tali, bermain layang-layang, cublak-cublak suweng, dan congklak. Dan juga banyak sekali permainannya. Nah, teman-teman, permainan tradisional ini selain asik dan seru untuk dimainkan, juga memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari, seperti melatih rasa percaya diri, kekompakan dan kerjasama, melatih ketangkasan anggota tubuh kita, juga melatih kita untuk saling menghargai. Oke, sekarang Bu Nita sama Bu Putri akan kenalkan nih beberapa jenis permainan tradisional kepada teman-teman. Yuk kita simak sama-sama. Nah teman-teman, permainan yang pertama adalah lompat tali. Lompat tali ini merupakan permainan tradisional Indonesia yang umumnya sering dilakukan anak perempuan. Anak laki-laki juga bisa mencobanya. Jumlah pemain lompat tali minimal dilakukan 3 orang, di mana 2 orang pemain membentang dan memegang tali, sementara pemain lain harus melewati atau melompat tanpa menyentuh tali tersebut. Nah, teman-teman, siapa yang tahu nama permainan ini? Ini adalah engklek atau petak gunung. Merupakan permainan tradisional yang cukup digemari anak-anak baik perempuan maupun laki-laki. Ada beberapa jenis petak yang biasa digunakan untuk bermain engklek atau petak gunung, seperti bentuk huruf L, kincir angin, hingga berbentuk gunung. Aturan permainan ini yaitu terlebih dahulu pemain melempar koin ke kotak yang paling dekat. Kemudian pemain harus melewati petak tersebut dan tidak boleh menginjak koin yang telah dilemparnya. Setelah itu pemain kembali ke garis awal dan mengambil koin tersebut, lalu melanjutkan melempar ke kotak berikutnya. Permainan berikutnya adalah layang-layang. Salah satu permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia ialah layang-layang. Permainan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti lapangan hingga persawahan. Seiring berjalannya waktu, bentuk layang-layang juga semakin berkembang seperti bentuk burung, naga, hingga perahu. Tak hanya dilakukan anak-anak, orang dewasa pun cukup senang bermain layang-layang. Apalagi saat musim kemarau tiba, hampir di berbagai daerah dapat ditemui orang-orang yang bermain layang-layang. Cublak-cublak suweng, suwengnya tinggal lender, mambu ketundung budel, pak empuk lerak-lerek, sopong guyun delek aku sir, sirpong delek kopong sir, sirpong delek kopong. Nah, ini tadi namanya cublak-cublak suweng, merupakan salah satu permainan tradisional berasal dari Jawa Tengah. Permainan ini membutuhkan jumlah peserta lebih dari 2 orang, di mana salah satu pemain membungkuk dan menghadap ke bawah dengan mata terpejam. Kemudian pemain lainnya meletakkan tangan di atas punggung pemain yang membungkuk, lalu memindahkan kerikil yang digenggamnya sambil menyanyikan lagu Cublak-Cublak Suweng. Setelah lagu Cublak-Cublak Suwengnya selesai dinyanyikan, maka salah satu pemain yang memindahkan kerikil tersebut harus menyembunyikan benda tersebut. Sementara itu pemain yang membungkuk harus menebak siapa ya yang memegang dan menyembunyikan kerikil tersebut. Nah teman-teman, ini adalah jenis permainan tradisional bakyak. Alasnya terbuat dari kayu ringan dan pengikatnya dari karet bekas ban. Oke, teman-teman, sepasang bakyak ini bisa dimainkan 3-4 orang. Nah, saat ini bakyak biasanya digunakan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dalam perlombaan. Seru ya? Seru banget Bu Putri. Kita ke permainan berikutnya yuk. Ayo teman-teman. Aku jaga.
Nah, teman-teman, yang barusan Bu Nita dan Bu Putri lakukan adalah jenis permainan petak umpet. Permainan petak umpet ini paling disenengin oleh anak-anak. Biasanya hampir seluruh anak-anak yang ada di Indonesia ini sudah pernah bermain petak umpet. Betul sekali Bu Nita. Aturan permainan ini nanti akan dipilih penjaga pos dan sisanya teman-teman harus bersembunyi. Penjaga pos akan mencari teman-teman yang sudah bersembunyi. Teman-teman harus bersembunyi di tempat yang aman ya, agar sulit ditemukan oleh penjaga pos. Nah, teman-teman, ini adalah permainan dakon atau congklak. Permainan dakon atau congklak ini biasanya terbuat dari kayu atau plastik, terdiri dari 12 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 2, ada 12 lubang atau ada juga yang 14 lubang. Lalu di kanan dan di kirinya ada 2 lubang kecil, 1 di kanan dan 1 di kiri. Oh iya teman-teman, ada jenis cangkak kerang. Cangkak kerang ini digunakan sebagai biji congklak. Kalau cangkang kerangnya tidak ada, teman-teman bisa menggunakan media, biji-bijian atau batu kecil ya. Nah teman-teman, demikian permainan tradisional yang Bu Nita dan Bu Putri kenalkan ya. Semoga beberapa permainan tradisional yang tadi sudah Bu Guru kenalkan bisa menjadi wawasan baru untuk teman-teman tentang permainan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, jika teman-teman bisa atau mau mencoba di rumah, boleh ya dicoba dimainkan bersama ayah atau bunda. Sampai ketemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.